Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma jami' ikhwanihi minal anbiya wa sallallahu min sahabat tabi'in jami'al ulama minal awliya as-salihin wa jami' masyayikhina wa abaina ummahatina wa ajdatina jaddatina wa dhurriyyatina wa ahlina wa tulabina wa ila Syekh Ibni Hajar al-Haytami wal Imam an-Nawawi wa ila Syekh Asyrabani wal Imam Ibnu Qasim al-Abadi wal jami'il fuqaha wal usulin wal mufassirin wal muhadditsin wal mu'arrikhin wal nahwiyin syai'unillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli lil mu'minina amin. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharati, utawi iku kitab menerangkan beberapa hukum bersuci, al-mustamilati yang mencakup ala wasaila ing atase pira-pira lantaran, arba'atin yang 4, wa maqasida lan pira-pira tujuan, kadzalika hale kaya mengkono-mengkono wasail. Yang maqasid ini juga ada 4, maksudnya begitu. Wa afrada lan menyendirikan sinten musannifah ing ikilah thaharah bitarajima kelawan pira-pira terjemah atau pira-pira bab pembahasan. Dunatilka ora kok mengkono-mengkono wasail wa maqasid ilan najasata kecuali najis, litu lima bahisiha krono ini lituli ini lamnya ta'alluq pada apa ini namanya alasan dari pengecualian. Illatun lil istitsna. Farqon. Nah, ini baru lafadz farqon. Nah, ini baru kita sebut sebagai illatun lil ifrad. Jadi maksudnya begini, kenapa musannif menyendirikan bab najis? Ya karena bab najis ini pembahasannya panjang. Kenapa untuk bab-bab selain najis kok tidak disendirikan tapi dicakupkan pada pembahasan thaharah? Karena farqon, karena bedakno bainal maksudi antarane perkara yang dimaksud bidzati lawan zati wa ghairihi lan liyane al maksud. Wal kitabu utawi maknane kitab kal katbi hale lafaz katbi wal kitabati lan lafaz kitabah lughatan hale secara bahasa. Al-dhammu iku maknane ngumpulno, wal jam'u lan maknane nggih sami, mengumpulkan, bukan kumpul ya, tapi mengumpulkan. Nah, terus kita tentang ini, wasail arba'ah sama maqasid arba'ah itu apa saja? Nah, ini bisa kita lihat di yang saya beri tanda al-miyah wan najasat wal ijtihad wal awani. Nah, itu tentang wasail, sedangkan wabil maqasid al-wudu wal husl wat tayammum wa izalun najasah. Begitu. Wastilahan hale secara istilah utawi kitab ismun iku istilah istilah lijum latin maring kumpulan muhtassatin kang khusus minal ilmi saking ilmu, bahwa mongko utawi kitab imma baqin ana kalane iku masih tetap ala masdariyatihi ing atase sifat masdari kitab. Jadi kitab itu kalau apa namanya dari segi istilah, karena istilah itu adalah kitab secara istilah fuqaha itu digunakan untuk kelompok atau apa namanya kumpulan-kumpulan pembahasan ilmu yang tertentu. Nah, kumpulan ini kan kalau apa namanya ini kalau makna masdar berarti kan kumpulnya kan begitu, kumpulnya beberapa pembahasan ilmu. Au bi makna ismil maf'ul atau kelawan nganggo artine isim maf'ul. Kalau makna isim maf'ul berarti
ilmu-ilmu yang dikumpulkan. Nah, gitu. Awil fa'ili utawa dengan arti isim fa'il. Berarti kitab itu artinya adalah sesuatu yang mengumpulkan. Wal idhofatu utawi idhofah, mengidhofahkan lafaz kitab pada lafaz toharoh, imma bima'na lami, ana kalane iku kelawan nganggo artine lam. Au bayaniyatun utawa iku idhofah bayaniyah. Idhofah bayaniyah itu seperti khatamu hadidin, ai khatamun min hadidin. Wa yu'abbaru lan digawe takbir antil kal jumlati saking mengkono-mengkono kumpulan pembahasan ilmu. Digawe takbir itu maksudnya dibuat istilah bil babi kelawan bab, wa bil fasli lan kelawan fasl. Ini bukan dot ini ya, tapi short ala shawab wa bil fasl. Istilah lain dari kitab itu adalah bab dan fasl. Jadi ada babut toharoh, faslun fit toharoh, itu sama sebenarnya. Cuman ini ketika nanti dikumpulkan, nanti di satu kitab itu kok ada kitabut toharoh, ada babul husli, ada faslun. Nah itu maka perinciannya ini ada ini. Fa'in jumiat mongko lamun dikumpul nopo kitab, bab dan fasl sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini. Karena mongko ono al awalu apa kang pertama yaitu lafaz alkitab bil mustamilati iku kedue keterangan-keterangan yang mencakup alal akhirah ini ing atase akhir loro yaitu albab dan fasal. Wasani lan ono apa kang kedua iku lil mustamilati kedue keterangan kang mencakup ala salisi ing atase kang ketiga yaitu bab. Jadi urutannya berarti kitab dulu, nanti di dalam kitab itu ada bab. Nah, di dalam bab ini ada beberapa fasal. Wa huwa utawi as-salis yaitu fasal al-mustamilatu iku kang mencakup ala masaila ing atase pira-pira masalah fikih ghaliban dalam bab fikih tentunya ghaliban hale kaprah fil kulli ing dalam sekabehane. Tapi ini hanya secara umum saja begitu. Wat toharatu ini jadi enggak ada patokan sebenarnya, cuman hanya sebatas mirip seperti ketika kita membuat skripsi itu kan nanti ada dimulai dari bab terus kemudian subjudul dan seterusnya. Cuman susunannya adalah susunan yang memang kesepakatan yang seakan-akan ya ada yang tertulis ada yang tidak begitu. Wa taharatu utawi maknane taharah bil fathi kelawan maca fathah. Masdaru tahura iku masdari lafaz tahura bi fathiha ihi. Afsahu iku luwih fasih min dhammiha tinimbang dhammah tahura. Yathuru fi'il madinya bisa tahura bisa tahara. Yathuru fi'il mudhari'nya yathuru bi dhammiha kelawan dhammaiha fihima ing dalam tohuro dan toharo. Nah, ini rujuknya diperjelas ya bagi yang ingin memaknani toharo wa tohuro. Wa amma tohuro adapun lafaz tohuro bimakna tasala dengan arti ihtasala famusallatul hak maka itu dibaca 3 haknya bisa tohuro, toharo dan tohiro. Lughatan wa amma tohuro anapun utawi lafaz tohuro mana lughatan ini khobarnya at-taharah. Wa taharah ini kan mubtada. Terus ini lughatan khobaru at-taharah sudah ada ya tanda-tanda. Di khobarnya taharah utawi taharah lughatan hali secara bahasa kalau masdaru tahura ini khobar dari mubtada yang dibuang ai huwa masdaru tahura sama dengan ini afsahu ai huwa afsahu. Lughatan hal secara bahasa makna dari tahara al-khulusu iku terlepas minat danasi dari kotoran walau maknawian meskipun kotoran bersifat maknawi kal aibi koyo aib. Orang menyucikan hati atau menyucikan diri dari hal-hal yang sifatnya maknawi seperti hasud dan seterusnya itu juga disebut sebagai toharoh secara bahasa tapi tidak bisa disebut sebagai toharoh secara fikih. Nah, intinya begitu. Wasyar'an utawi toharoh hale secara syariat laha iku tetap kedua toharoh wad'ani utawi dua makna yang diletakkan, dua istilah maknanya begitu. Hakikiyun satu bersifat hakiki, wahwa zawalul man'i iku ilange pencegah annasyi kang tumbuh apa man'i
anil hadasi saking hadas wal khabasi lan perkara sing jemberi. Yang pertama makna hakiki yaitu hilangnya pencegah yang disebabkan dari hadas atau najis. Orang terkena hadas, setelah hadas orang misalkan kentut selesai kan kentutnya sudah tidak ada, tapi hadasnya masih ada lah. Hadas ini kan namanya adalah penghalang yang mencegah keabsahan sholat. Penghalang ini itu dihilangkan dengan toharoh. Wa majaziyun, dan yang kedua adalah makna majazi min itlaq ismil musabbabi, saking menerapkan istilah musabbab ala sababi pada sabab. Ini sudah saya catat. Jadi gini, wudu itu kan menyebabkan orang menjadi suci. Lah, suci itu yang aslinya adalah makna dari toharoh secara makna hakikatnya. Jadi suci itulah yang aslinya makna dari toharoh. Kan gini, toharoh itu kan bukan kok wudunya kan. Toharoh itu artinya adalah status suci. Wudu itu menyebabkan suci, kan begitu. Tapi wudu sendiri itu juga disebut suci, disebut toharoh. Jadi toharoh makna hakikinya itu adalah suci. Tapi kadang toharoh makna majazi, makna istilah fikih tapi bersifat majazi, itu diartikan sebagai bersuci. Jadi sebenarnya toharoh itu suci, tapi wudu juga disebut toharoh, karena yaitu tadi itlaq ismil musabbab ala sabab. Wahwa utawi toharoh al fi'lu iku perenggawean al maudu'u kang disalehno apa fi'il ifadat dzalika maring maidai mengkono-mengkono zawalul man'i anna syai'anil hadath wal khabas. Misal toharoh itu kalau di makna majaz ini berarti adalah pekerjaan yang memang ditetapkan oleh syariat. Al-maudhu ini ditetapkan oleh syariat untuk membuat seorang itu bisa melakukan sholat, bisa suci. Au ba'di atharihi utawa sebagiane athari dzalik, katayamum kaya tayamum. Tayamum itu sebenarnya tidak menghilangkan hadas. Karena orang ketika tayamum, misalkan ketika tidak ada dalam beberapa kasus ya, maksud saya. Jadi misalkan tayamum tidak ada karena tidak ada air. Karena tidak ada air di tempat yang misalkan seringnya ada air bagi orang yang mukim. Nah itu ketika dia tayamum, niatnya itu kan bukan kok liraf'il hadatsil ashghar. Karena dengan tayamum hadasnya tidak hilang, hadasnya masih. Dengan bukti ketika turun air hujan, maka tayamumnya itu batal. Nah, terus tayamum itu apa? Tayamum itu adalah listibahati muftaqirin ilab tayamum ini, untuk agar orang itu boleh melakukan sholat, di mana sholat itu membutuhkan adanya tayamum meskipun statusnya masih hadas. Nanti mirip juga dengan kasus orang yang istinja, nanti ada keterangan lebih lanjut. Wa bihadzal wad'i, dan dengan ikilah peletakan makna majazi, arrafa memberi ta'rif ing ikilah toharoh al-musannifu sindan musannif bianha, bahwa sesungguhnya toharoh rafu hadatsin itu menghilangkan hadas, au izalatu najasin. Kalau rafu ini mengangkat, menghilang. Kalau zawal ini hilang. Nah, ini kan beda. Hilang sama menghilangkan itu sesuatu yang beda. Hilang ini adalah makna hakiki, menghilangkan makna majazi. Ini bagi orang yang detail dari sisi lughat. Rafu hadatsin iku ngilangi hadas, au izalatu najasin, atau menghilangkan najis. Jadi bukan hilangnya najis, tapi menghilangkannya itu disebut sebagai toharoh. Jadi toharoh diartikan sebagai bersuci, bukan suci. Ini berarti makna majazi. Auma
utawa ngilangno perkara fi makna huma kang tetep ing dalem maknane hadas wa najas. Maksudnya bagaimana ini? Kat tayamumi seperti tayamum. Tayamum itu tadi kan tidak menghilangkan hadas, tapi sebenarnya dia hanya menghilangkan penghalang yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan sholat. Watuh risalasi apa salisi ya? Bentar. Kalau salasul baul itu apa namanya? Masdar ini. Salas masdar. Salasul baul. Kalau orang ya berarti salisul baul. Ada lagi enggak? Enggak ada. Berarti yang benar ini salisil baul ini ya, salis. Watuh risalisil baul. Lan sesuci Watuh risalisi lan sesucine orang yang beser. Orang yang beser ini sebenarnya hakikatnya dia tidak menghilang ketika orang beser terus kemudian wudhu. Nah, kan hadasnya masih ada, dia setelah wudhu juga mengeluarkan cairan dari kelaminnya. Ini wudhunya sebenarnya ya apa namanya hilang juga, hadasnya masih. Nah, makanya tuh risalis itu nggak boleh niatnya misalkan nawa itu izalata raf'il hadatsil asghar, itu gak sah. Yang benar adalah nawaitul wudu'a saja atau nawaitu listibahati muftaqirin ila apa namanya ila toharoh atau listibahati sholah, begitu saja. Ini karena orang yang beser itu bersucinya tidak menghilangkan hadas atau najis, tidak menghilangkan hadas, tapi hanya menghilangkan sesuatu yang mirip dengan hadas. Hadasnya masih. Au ala suratihima utawa ing atase bentuke napa niki hadas lan najas. Kal ghuslati seperti pembasuhan asaniyati yang kedua. Wa tuhri lan sesuci al mandubi kang disunnahno. Misalkan orang basuh najis. Ini al-ghuslah atsaniyah ini di bawahnya ada tambahan ini ya. Ada tambahan fil wudu, tapi di atasnya kok nggak ada ini. Nah, tapi di syarah di hasyahnya lagi itu ada al-ghuslah atsaniyah wa tsalitsa min ghusalatin najasa. Intinya ada perbedaan teks tapi maknanya sama. Artinya begini. Misalkan orang wudu, pembasuhan pertama itu dia menghilangkan hadas kan, saat pembasuhan pertama wajah, pembasuhan pertama tangan, tapi pembasuhan kedua itu kan tidak sebagai fardu, hanya sunnah. Nah ini disebut toharoh apa tidak? Jawabannya adalah tetap disebut sebagai toharoh, dikarenakan pembasuhan kedua ini meskipun tidak menghilangkan hadas, tapi dia menghilangkan, tapi tata caranya itu fi surati raf'il hadas, dalam bentuk menghilangkan hadas. Bentuknya kan sama kan basuhannya. Sama juga dengan pembasuhan najis yang kedua. Pembasuhan yang pertama dan najisnya misalkan langsung bersih, itu pembasuhan pertama disebut izalatun najasah. Nah,
Tapi di basuh kedua kan sunnah juga. Nah, sunnah ini pembasuhan kedua dan ketiga. Ini kan tidak menghilangkan najis sama sekali, tapi tetap disebut sebagai toharoh karena visu roti izalatin najasah. Begitu pula orang tajdidul wudu. Orang setelah sholat maghrib, dia masih tidak membatalkan wudunya, tidak kentut, tidak hadas. Tapi ketika mau sholat isya, itu kan dalam fikih ada istilah sunnah untuk tajdidul wudu. Jadi wudu lagi. Nah, wudu lagi ini kan tidak menghilangkan hadas karena dia sudah hilang hadasnya, tapi tetap sunnah. Terus disebut toharoh apa tidak? Wudunya orang yang tajdidul wudu tetap disebut sebagai toharoh. Wafi lan iku tetep ing dalam ay'ani at-ta'bir bil makna was surah isyaratun utawi isyarah liqor ibn Rif'ati maring pendapate atau ucapane Imam Ibn Rif'ah inha sa'tamne toharoh fi hazaini ing dalam ikilah dua kasus apa nih mafi maknahuma dan suratihima la majaz tasbih ora iku termasuk majaz tasbih. Nah, jadi tetap di sini adalah makna waddu. Nah, jadi pengertian waddu yang hakiki. Waddu yang istilah di fikih yang majazi tapi tidak termasuk majaz tasbih. Illa ayyujaba kejaba yen to dijawab sapa anhu sanging ikilah Ibnu Rif'ah bimanihi kelawan sudah ada rujuknya bimanihi kelawan kecegai majaz tasbih. Wa itsbati annaha lan tetepno sak temene toharoh fiha inilah ala shaf fihima ya. Nah, ala shaf fihima haqiqatun fihima ing dalem hadaini atau makna wasurah haqiqatun iku disebut haqiqah urfiyah kama sarrahu kama kaya keterangan sarrahu kang nyeposno sapa ulama bi kelawan ma fit tayammum ing dalam bab tayammum. Wa bada'u lan ngawiti sapa fuqaha bi taharati kelawan bab taharah li khabaril hakim krana hadis Imam Hakim wa ghairihi lan liyane al Hakim miftahus sholati hadisnya miftahus sholati utawi kuncinya salat at-tahur itu bersuci. Hadis ini menjadi sering diingatkan oleh sebagian guru-guru kami, sebagian masyayikh kami bahwa orang itu kalau wudunya bersungguh-sungguh, misalkan saat wudhu benar-benar memperhatikan sunnah-sunnahnya, terus saat dalku, saat menggosok wajah memang tenanan, gak kok cuman kecepak-kecepek gitu ya cara bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya apa kecepak, wudhunya cuman kecepak-kecepek gitu bahasanya. Tidak wudhu yang sembarangan, itu sholatnya juga akan seperti itu. Kalau wudhunya bersungguh-sungguh, sholatnya akan lebih mudah diberi kekhusyuan. Tapi kalau wudhunya sudah tidak dengan hikmah, dengan tidak hikmat ya, artinya wudhunya itu hanya formalitas cepat-cepatan, akhirnya sholatnya pun seperti sholat orang yang terkejar dengan waktu. Padahal waktunya itu 24 jam, dibuat sholat hanya berapa menit. Itu dia gara-gara wudhunya kesusu, wudhunya tergesa-gesa, sholatnya pun perasaannya juga tergesa-gesa. Makanya miftahus sholah at-tahur. Thumma bima, nah, ini diantaranya yang sering mengingatkan ini dulu Romo Kiai Saudi itu beliau sering mengingatkan ini. Jadi kalau wudhu harus yang khusyuk. Thumma bima, kemudian diawali dengan pembahasan keterangan ba'daha kang tetep ing dalam sause toharoh alal wad'i ing atase peletakan al badi' yang indah al ati kang bakal teka li amro ini krana perkara loro. Al awal yang pertama al khabarul masyhur, hadis yang masyhur, bunyal islamu ala khamsin, bunya didirikan al islamu apa Islam dibangun, al islamu apa Islam ala khamsin pada 5 perkara. Jadi kan nanti ada sholat dulu, baru kemudian puasa, zakat, baru haji. Itu karena hadits ini. Wasqatu dan menggugurkan sapa fuqaha al-kalama ing pembahasan al syahadatain ing atase syahadat loro li'annahu krana sak temene al-kalam ala syahadatain iku ufrida di dhewekno diijenno apa kalam ala syahadatain fi ilmin kelawan satu ilmu. Kenapa pembahasan dua syahadat kan ini kan malah justru rukun Islam yang pertama. Kenapa tidak dibahas dalam bab fikih tapi langsung kitab thaharah? Alasannya karena pembahasan dua syahadat ini berkaitan dengan satu ilmu yang sudah
Beda dengan fikih, yaitu ilmu kalam. Nah, ilmu tauhid, ilmu kalam itu sudah ada pembahasannya di situ. Makanya dalam fikih tidak terlalu menyentuh bab itu. Dan nanti kalau kita belajar ilmu kalam, nanti mazhabnya pun juga sudah beda-beda lagi. Yang Syafi'i belum tentu Asy'ari. Kan begitu, bisa jadi dia juga Maturidi. Kadang yang ulama ahli hadis yang Syafi'iyah mazhabnya, tapi dalam segi akidah kadang beda dengan Asy'ari dan Maturidi. Tapi tidak perlu saya panjang lebar, nanti malah suudzon bagi yang belum tahu. Tapi bukan berarti apa namanya Wahabi ya, artinya bukan. Terus al-awwalu mana tadi? Wa atharu dan mendahulukan sapa fuqaha riwayat taqdimi shaumi ing riwayat mendahulukan puasa al haji. Kan sebagian riwayat ada yang haji dulu baru puasa. Jadi rukun Islam yang keempat haji, yang kelima puasa. Ada riwayat seperti itu. Tapi kenapa riwayat itu tidak dipilih dalam penerapan susunan kitab ini? Li'annahu, karena saat temene saum fauriyun itu harus dilakukan seketika. Kalau Ramadan wajib langsung puasa, nggak boleh ditunda. Kalau haji kan bisa ditunda. Wa mutakarirun, dan berulang setiap tahun pasti ada kewajiban puasa, sedangkan haji tidak. Wa afrada man yalzamuhu aktsar. Ini juga apa namanya? Saya nggak tahu ini kesalahan lafaz atau bagaimana. Kita loncat dulu. Wasani, adapun alasan yang kedua, annal ghurada iku sak temene kang disejo minal bi'atsati saking diutuse Kanjeng Nabi, intizamu amril ma'asyi iku teraturnya urusan ma'ash itu apa namanya, kehidupan, wal ma'adi dan kehidupan akhirat, bikamalil quwa kelawan sempurnane kekuatan an-nutqiyah yang bersifat akal, wa mukammiluha utawi kang nyempurnakno al-quwa an-nutqiyah. Nutqiyah ini kan kadang maknanya kan natoko mengucap, ini sama dengan al-hayawan insanun natiq. Ilmu mantek itu bukan ilmu berbicara, tapi sebenarnya adalah ilmu tentang logika, berkaitan dengan logika. Nah, nutqiyah ini sama, bukan kok berbicara tapi apa? Ini loh kalau nutqiyah ay al-idrokiyah, yang bersifat pemahaman. Wa mukammiluha utawi kang nyempurnakno quwa nutqiyah al-ibadatu iku ibadah. Orang itu kan butuh apa namanya? Otaknya itu kan butuh dibimbing, memahami tentang realita dunia ini, apakah ada yang menciptakan atau tidak, dan seterusnya. Ini harus ada bimbingan, makanya ada namanya bab ibadah. Bahkan orang itu kalau tidak sholat, meskipun dia iman kepada Allah, itu rawan, imannya itu rawan. Rawan artinya dalam sebuah hadis itu orang yang meninggalkan sholat itu as-sholatu imaduddin, kan begitu. Kalau orang meninggalkan sholat berarti sama dengan menghancurkan tiang pondasi agama. Artinya pondasi agamanya sendiri. Kalau dia nggak sholat, berarti agamanya rawan runtuh. Kalau runtuh berarti artinya murtad. Alhamdulillah. Sama dengan orang yang tidak pernah melakukan kesunahan-kesunahan. Itu dalam kitabnya Imam Asy-Syatibi, dalam kitab Al-Muwafaqat, orang selama hidupnya tidak pernah melakukan sholat ba'diyah misalkan, itu dijamin dia pasti melakukan dosa. Ini kalau takdirnya nanti banyak ya, banyak sebenarnya pengembangan kasusnya. Dalam fikih itu ada istilah, apabila ada orang dia tidak pernah diketahui melakukan dosa besar, juga tidak pernah diketahui melakukan dosa kecil yang terus menerus, tapi kemudian apakah ketika dia melakukan perkara yang menghilangkan muru'ah, itu syahadahnya diterima apa ditolak? Dalam kitab-kitab fikih disebut meskipun dia tidak pernah konangan, tidak pernah ketahuan melakukan dosa besar atau dosa kecil terus-menerus, tapi dia ketahuan melakukan perkara yang menghilangkan muru'ah, maka syahadahnya, persaksiannya tidak diterima. Alasannya karena dengan dia menghilangkan muru'ah, maka sesuatu yang apa namanya, hati yang mencegah untuk menghilangkan maksiat, itu berarti dia juga berani melanggar, cuman kita nggak tahu.
Tapi dengan dia melakukan perkara yang menghilangkan muruah, berarti itu indikasi betul, indikasi yang zon qawi, indikasi yang menyebabkan kita punya perasaan yang didasari bukti, meskipun tidak bukti real, menunjukkan bahwa dia pernah melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Ini keterangan ini kita temukan, kita gabungkan dalam kitab-kitab fikih dan kitab Maqasidus Syariah Al-Muwafaqat karyanya Imam Asy-Syatibi. Saya masih ingat tahun berapa itu, 2021 kalau nggak salah saya baca itu, 2018 sampai 2021. Wasyahawiyah dan sempurnanya kekuatan yang bersifat syahwat. Wa mukammiluha utawi kang nyempurnakno syahwiyah, hidzaun iku makanan atau makan. Jadi makan itu yang menyebabkan syahwat kita, keinginan kita itu terjaga. Terus wa nahwuhu utawi sepadane hidza al muamalat, dengan kita bertransaksi kita akhirnya bisa makan. Wawatun dan wati, dan ini ini kebutuhan biologis dari sisi ini, dari kebutuhan biologis. Kalau tadi kan kebutuhan yang memang bersifat perut ya, ini kebutuhan yang bersifat biologis yang kedua itu wati. Wa nahwu tadi sepadane wati al munakahat, makanya pembahasannya pertama ibadat, yang kedua adalah muamalat, yang ketiga adalah munakahat. Wal ghadabiyah dan kekuatan yang bersifat ambisi atau dorongan psikologis. Wa mukamiluha utawi kang nyempurnakno ghadabiyah at-taharruz iku menjaga diri anil jinayati saking pira-pira tindakan pidana. Makanya kalau orang itu ada pidana itu kan karena orang itu marah, karena orang itu emosi, karena orang itu psikolognya misalkan sedang terganggu, akhirnya dia melakukan jinayat, melakukan tindak pidana. Waqtimat didahulukan al-ula fa ibadat li syarafiha. Sumasaniyah kemudian yang kedua yaitu muamalat li syiddatil hajah ilaiha, karena memang orang itu pasti sangat membutuhkan muamalah, bertransaksi dengan orang lain. Sumasalisah adapun yang ketiga tentang munakahat, li'annaha karena sak temene as-salisah. Sumasalisatun ini keri-keri apa yang ketiga, li'annaha iku dunaha iku sak ngisore saniyah fil hajati, karena nikah itu dari segi kebutuhan tentu masih butuh dan lebih sering muamalah daripada munakahah. Sumarabiatun ini keri-keri kang keempat, yaitu liqillati wuqiha, karena jarang terjadinya ar-rabi'ah binisbah dibandingkan 5 maring pembahasan ke belakang tapi dalam sadurunge ar-rabi'ah. Kalau orang bab jinayat itu kan ketika ada kasus-kasus tertentu baru ada jinayat kan begitu. Wa innama khatama ang mestine mungkasi sapa wa innama khatama ang mestine mungkasi ha ing ikilah kabeh mau ibadat, terus muamalat, terus munakahat dan jinayat al-aktsaru sapa mayoritas ulama diakhiri bil idki kelawan bab memerdekakan budak, tafaulan krono tafaul. Tafaul itu agar ketularan baik. Nah, kalau diakhiri dengan itek itu artinya merdekakan budak, padahal kita sendiri itu kan hakikatnya budak. Kita itu semua adalah hamba-hambanya Allah, budak-budaknya Allah. Artinya budak, kita terserah Allah apakah dimerdekakan dari neraka atau tidak. Nah, itu terserah Allah kan. Nah, maka kita berharap bahwa Allah memerdekakan kita dari api neraka. Jadi tafaul, khotam. Jadi khotamaha, semoga Allah juga sama mengakhiri hidup kita dengan dengan hadiah tadi, dengan hadiah kita dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Bukan artinya dalam arti kita ketika telah terbebas dari neraka berarti misalkan besok kita sudah masuk surga berarti kita tidak lagi hambanya Allah, bukan gitu maksudnya. Wa bada'u min muqaddimatit thaharah fil ma', wallahu a'lam bis-shawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.